mulai ketemu Belanda. Setelah udah mulai diperangin Belanda, kita udah nggak tinggal sini, pindah ke Negara Ratu, ke sana rumah, ke atas sedikit lah dari rumahnya Kandes. Kalau dari sini pindah lagi ke gunung. Zaman Raden Intan II itu sebetulnya udah pindah ke gunung. Kita pas sudah kalah perang, dia udah gugur segala macem, bubar lah 14 tahun. 14 tahun baru satu. Rencana nanti ini bikin jalan setapak lah. Kalau nggak di sini di dari pinggir sana. Oh ini buat kemarin dan ya? Nah. Ya? Dia dipimpin aja. Buka sendalnya. Buka sendalnya. Makan dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini memang apa ya, kurang terurus lah, makanya mudah-mudahan langkah kita ini termasuk menjadi yang awal-awal untuk pemugaran makam beliau ini, karena nggak akan ada keluarga di Kuripan saat ini kalau nggak ada mereka-mereka ini juga di bidang-bidang agama. Nah, makanya perlu adanya gerakan untuk pemugaran kembali makam-makam tua. Nah, habis dari sini Raden Imba I ya, yang memulai perpindahan kampung adalah beliau yang ini. Dari tadinya dari Saksi Ratu Darah Putih. Nah, perpindahan kampung dipimpin oleh Ratu Bacan Ratu ke sini. Setelahnya dilanjutkan makam putranya ada di sebelah sana. Dalom Kusumaratu namanya. Jadi menurut arkeolog itu puncak kejayaan
kampung Kuripan ini atau keratuan ini berada di kepemimpinan Dalo Kusumaratu di daerah Kuripan lama namanya. Setelah kepemimpinan Dalo Kusumaratu baru ke kepemimpinan Raden Intan yang pertama, yang yaitu Dalem Ratu Kusuma. Nah, dari situ sudah ada pertemuan atau pertempuran lah, mulai bertempur dengan Belanda. Kita mulai terusik oleh Belanda sampai kita diserang ke daerah sini waktu itu. Cuma pihak Belanda ada yang ya gugur lah, meninggal ya. Nah, mulai dari situ kita dianggap pemberontak, jadi nggak berhenti lagi. Kita itu ada perlawanan terus menerus lah sampai Raden Intan I meninggal, dilanjutkan oleh Raden Imba II. Warga kampung sudah dipindahkan ke negara Ratu, sudah mencar waktu itu sambil mereka membangun benteng. Raden Imba II sampai mau minta bantuan dengan adik iparnya di Kesultanan Lingga namanya itu, Daik. Cuma dia tertangkap oleh Belanda di sana. Nah, baru dari itu digantikan oleh adik dari Raden Imba II, namanya Raden Bangsa Kusuma. Nah, itu mereka sudah pindah ke Benteng Ketimbang atau di atas gunung lah, daerah Merambung sekarang ini. Nah, di sana mereka sudah tinggal di benteng-benteng. Ada yang di Benteng Cepaka tempat makam Raden Intan sekarang, ada yang di Benteng Raja Gepih di sini. Nah, jadi masyarakat saat itu sudah tidak di dalam satu tempat, melainkan di benteng-benteng untuk menjaga keamanan, untuk memantau juga. Nah, dari itu sudah berlanjut sekitar belasan tahun kepemimpinan Raden Bangsa untuk mengelola keratuan. Dia meninggal karena sakit. Maka dari itu Raden Intan II sekitar sudah umur 16 tahun, dia sudah mengharuskan dirinya untuk maju memimpin dorongan. Karena pamannya meninggal, jadi dia sudah mengambil alih tongkat komando di umur 16 tahun. Sampai di tahun 1856 beliau gugur. Nah, dan saat itu kita kocar kacir lah bahasa sekarang ini. Sekitar 14 tahun kita itu terombang ambing, ada yang ditahan, ibu-ibu dan orang-orang tua dulu ditahan di Teluk, sampai kita nebusnya itu, kalau kita bahasa keluarga kita, nebus yang tua-tua dan ibu-ibu itu pakai ini kerumung. Tahu nggak kerumung? Kalau balak itu gamelan, gamelan itu kita nyebutnya di sini kerumung. Jadi tahanan Belanda itu ditebus, cuma rupanya waktu itu mereka nggak nerima kerumung ya, mungkin tetap menerima uang. Nah, jadi pihak dari keluarga kita yang di Ketibung itu yang nebusnya. Nah, kerumung kita diambil sama mereka, maksudnya supaya jadi kenang-kenangan lah bahwa ini tanda dulu pernah jadi untuk barter inilah, penebusan tahanan. Nah, setelah itu juga yang pemuda-pemuda banyak yang pergi ke Slebes, ya bisa dikatakan bubar lah. Setelah 14 tahun baru kita dikumpulkan kembali dengan oleh anak dari Raden Bangsa Kusuma tadi, namanya Jamil. Nah, dialah yang setelah itu menggantikan posisi Raden Intan II sebagai pimpinan keratuan, dan gelarnya mengambil dari buyut kita yang sini, gelarnya Dalem Kusumaratu. Makamnya sudah di Jalan Tran yang tempat kita masuk itu. Dari Jamil terus ke Hasan Usman, Raden Imba. Habis Hasan Usman namanya Yakub Dalem Kusumaratu lagi. Selanjutnya dipimpin oleh Hasan Basri, Raden Imba. Nah, dan sekarang terakhir adalah Bapak Erwin Sahrial Dalem Kusumaratu yang bertempat tinggal di Rumah Besar. Ya, mungkin itu dulu sekilas ceritanya, alurnya. Nah, maka sekarang minta keikhlasannya dari teman-teman sekalian untuk ikut serta memugar istilahnya, bahasanya ya, untuk ikut serta bergotong royong untuk mengembalikan atau memperbaiki makam ini supaya terlihat lebih indah dan supaya sejarahnya tidak hilang. Generasi penerus tetap bisa mengenang beliau-beliau ini, dan mereka juga bisa tetap melanjutkan apa yang sudah kita mulai saat ini, yaitu pemugaran atau gotong royong. Ya udah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dulu
sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa cabut.